Kita semua tahu dalam serial anime One Piece, seorang bajak laut akan berhasil mencapai pelaut terakhir dan menjadi raja bajak laut jika dia berhasil memiliki informasi dari keempat Road Poneglyph. Tapi dalam ceritanya, kita baru ditunjukkan 3 Road Poneglyph saja, dan satunya lagi masih menjadi misteri tentang keberadaannya dan letaknya ini. Lantas, di manakah letak Road Poneglyph terakhir? Nah, di video kali ini, gua akan ngebahas tentang kemungkinan letak dari Road Poneglyph yang terakhir ini berada. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bisa dong kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kemungkinan Road Poneglyph terakhir ini diamankan oleh Shanks. Seperti Kaido dan Big Mom yang sebelumnya menyimpan batu kuno ini, bukan tidak mungkin rasanya jika Shanks juga memilikinya. Hal ini didukung dengan pengalaman Shanks dalam mengarungi lautan yang sudah seabrek dan pernah magang di kapal bajak laut Goldie Roger bersama Buggy. Bukan hal yang aneh lagi jika dia tahu seluk-beluk lautan dan mengamankan kepingan misteri peninggalan dari kaptennya itu. Ditambah lagi saat di perairan Laut Wano, ia terlihat mulai serius mengajak Ben Beckman untuk mencari One Piece. Sebuah scene yang bikin saya curiga jika bajak laut Akagami memang menyimpan Road Poneglyph terakhir. Alasan lainnya adalah tujuan Shanks berkunjung ke Pulau Elbap. Mungkinkah dia telah meminta tolong kepada Saul, seorang raksasa yang pernah selamat dari insiden Ohara, dan mungkin dia juga bisa membaca Poneglyph yang Shanks miliki. Hal ini juga akan menjadi latar belakang di mana Luffy akan menemui Akagami demi menyalin Road Poneglyph yang terakhir. Sekaligus ajang untuk membuktikan bahwa ia telah tumbuh menjadi bajak laut hebat sesuai janjinya kepada Shanks saat ia masih kecil dulu. Namun untuk menguji tekad Luffy, Shanks mungkin tidak akan menyerahkan Road Poneglyph pada Luffy secara cuma-cuma. Akagami mungkin akan bikin Luffy bertarung melawannya, sekaligus memberi pelajaran khusus pada Luffy soal haki yang Shanks miliki. Terlebih lagi saat di Panghazard, Luffy juga berencana untuk mengalahkan semua Yonko termasuk Shanks. Yang kedua, pihak pemerintah dunia. Pemerintah dunia sebagai pihak utama yang paling tidak ingin One Piece dan sejarah dunia terungkap menjadi elemen yang paling masuk akal jika Poneglyph tersimpan rapi di brankas Kastil Pangea dengan keamanan yang super ketat dan berlapis. Hal ini tentu akan menjadi tantangan paling berat jika Luffy atau bajak laut lain ingin menyalin Road Poneglyph yang ada di sana. Peluang dari resiko tertangkap dan dihukum mati oleh angkatan laut cukup besar. Tidak perlu disebutkan, kalian juga tahu sendiri siapa yang ada di sana. Namun keberangkatan Gorosei ke Egghead akan menjadi momentum yang cukup menguntungkan lantaran penghalang di sana berkurang sekian persen. Jika ada orang lain menerobos masuk ke sana, pihak lain ini bisa saja Yonko Buggy, Shanks, bahkan Marshal Litich. Dari ketiga Yonko tersebut, sepertinya akan lebih seru jika seseorang dengan ambisi dan tekad bertindak, yakni Kurohige. Selain karena dia tipe bajak laut yang memang benar-benar berjiwa bajak laut, alias pandai memanfaatkan setiap celah dari situasi yang ada, maka misi yang dilakukan Katarina Depon dan Pan Augur di Egghead saat dia menyentuh kaki dari Gorosei Saturn akan menjadi benang merah dari upaya rinci yang selama ini telah mereka rencanakan, yakni membobol Marijoa dan mencari Road Poneglyph yang terakhir. Tapi apakah Teach dan krunya ini punya keberanian yang cukup buat beraksi di Marijoa, atau justru dia akan masih menunggu waktu yang tepat buat kembali untuk ujuk gigi? Yang ketiga, pria dengan luka bakar. Pria dengan luka bakar ini pernah dibahas oleh Kid dan Killer sebelum pergi dari Laut Wano. Namun di sini Kid tidak bilang jika Road Poneglyph terakhir ada di orang dengan luka bakar. Hanya saja di chapter 1081 saat Kujan menemui Marshal Litich dan bercakap dengan mereka, Katarina Depon mulai menanyakan seorang admiral dengan luka bakar. Barges pun kemudian menjelaskan ke Kujan ada 4 Road Poneglyph. Big Mom dan Kaido masing-masing punya 1. Lalu Teach menyambung jika rumornya orang dengan luka bakar itu memiliki salah satu Road Poneglyph. Menurut Lapite juga, orang itu berkeliling menggunakan kapal hitam, dan jika kapal musuh mendekatinya, akan ditelan oleh pusaran air raksasa. Dia juga berpendapat jika orang tersebut adalah pemakan dari buah iblis. Lalu di sini Kujan menimpal jika dia pernah melihat batu besar merah yang ada di Ohara. Dia juga ingat pada temannya yang pergi menentang pemerintah dunia. Nah, dari informasi di atas, masing-masing merujuk pada orang yang memiliki luka bakar. Dan menurut gosip yang beredar, Road Poneglyph terakhir ada di tangan pria tersebut. Namun, siapakah orang ini? Nah, banyak dari fan One Piece yang berspekulasi jika orang tersebut adalah mantan kru dari bajak laut Goldie Roger, yaitu Skopper Gaban. Hal ini didasari oleh dirinya yang tidak pernah dibahas lagi oleh Oda semenjak Roger dieksekusi.
Gaban menghilang secara misterius seolah-olah dia memang sedang mengasingkan diri demi menjaga sesuatu peninggalan dari kaptennya tersebut. Selain itu, Jaguar di Saul juga disebut-sebut sebagai orang atau sosok yang dimaksud dengan pria luka bakar. Selain dari riwayat Saul yang pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut, ia juga pernah dibekukan oleh Kujan saat insiden Buster Call karena menentang pemerintah dunia dan belajar mengenai abad kekosongan bersama para ilmuwan Ohara. Bukan tidak mungkin lagi jika rembetan api mencairkan es yang menyelimutinya, lalu membakar tubuhnya. Bahkan oleh Pegapang Saka dijelaskan bahwa Saul dikonfirmasi masih hidup dan sembunyi di Pulau Elbap. Lantas, tampak siluet sekujur tubuhnya yang penuh luka dan perban. Nah, nakama, gimana nih menurut kalian? Di manakah Rod Poneglyph itu sebenarnya berada? Silahkan tulis pendapat dan asumsi kalian di kolom komentar. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.